Oke lur, jadi untuk petualangan hari ini aku mau mencari sesuatu bahan di alam yang akan aku jadikan sebagai olahan makanan. Dan untuk cuaca hari ini lagi panas banget, karena dilihat dari sungainya tuh keruh banget lur. Wah, itu ada pisang udah hampir matang. Dan waktu di perjalanan aku ada melihat sesuatu. Nah, jadi itu umbut bambu. Jadi umbut bambu itu adalah tunas bambu yang masih muda dan awal pertama mau tumbuh. Jadi umbut ini yang akan aku ambil. Untuk umbutnya langsung aku potong, tapi ini harus hati-hati karena umbut ini masih banyak bulunya. Karena jika terkena bulunya itu bikin gatal banget lur. Nah, ini udah aku potong. Jadi ini umbut bambu, jadi ini bisa kita makan. Tapi ini harus kita bersihkan lagi karena ini masih banyak bulu bambunya. Karena ini gatal banget jika terkena tangan. Memang ini besar, tapi yang bisa kita olah nanti di bagian dalamnya. Jadi ini harus kita sisip lagi sampai di bagian dalamnya terlihat. Nah, jadi seperti ini umbut bambu yang akan kita olah. Tapi ini masih tahap pembersihan karena masih ada bulu-bulu di bagian umbutnya. Setelah bersih, lanjut aku mau potong-potong umbut bambunya. Setelah dipotong-potong, kemudian ini aku mau rebus dulu agar nanti waktu kita makan umbut ini sudah tidak gatal lagi. Dan bulu-bulu halus yang terdapat di umbutnya agar bisa hilang lur. Nah, sambil nunggu umbutnya matang, ini aku mau siapkan dulu bahan bumbunya. Cabai, bawang putih, dan bawang merah aku iris. Wah, sebentar lagi umbutnya udah matang. Ini tinggal kita tunggu 5 menit lagi. Setelah direbus, kemudian ini kita cuci lagi agar umbutnya benar-benar bersih dan aman saat kita makan nanti. Karena yang terpenting itu tidak gatal. Kemudian aku tumis dulu bumbu yang udah aku potong-potong tadi. Selanjutnya langsung aku masukkan umbut bambunya. Aku tambahkan air. Aku beri penyedap rasa. Dan sedikit gula. Dan aku aduk-aduk agar bumbunya meresap hingga rata. Nah, ini tinggal nunggu meresap aja lur. Dan ini dia umbut bambunya udah matang. Jadi seperti ini jika umbut bambu jika dimasak. Jadi karena aku tidak bawa nasi, jadi aku makan seadanya aja. Sumpah ini tuh masih panas banget, untuk rasanya enak. Untuk umbutnya rasanya manis dan enak banget. Dan apalagi ini dicampur dengan mie. Mungkin ini makin mantap. Siapa yang pernah buat makanan dari umbut bambu ini? Coba komen di bawah. Jadi ini aku mau lanjut makan dulu.
Untuk pencuci mulut aku mau makan durian. Jadi ini duriannya setengah matang. Yang masih seperti ini yang rasanya enak banget lur, karena ada sensasi kres-kresnya gitu, daripada yang udah matang banget. Setelah makan durian, ini aku mau petik rambutan. Kebetulan ini dekat dengan kebun nenek aku. Buah rambutan di sini tuh banyak banget, lur. Jadi hari kedua ini aku berada di hutan. Jadi di sini aku mau mencari jamur, lur. Nah, biasanya jamur ini suka tumbuh di batang kayu yang hampir rapuh, seperti batang kayu getah ini. Nah, ini tuh jamur gerigit. Apalagi di musim penghujan, jamur ini sering banget tumbuh. Tapi tidak semua jamur yang tumbuh di batang kayu ini bisa dimakan ya, lur. Karena ada juga yang beracun. Contohnya seperti ini. Bentuknya hitam pekat dan keras dan berbau menyengat. Itu tidak bisa kita makan ya, lur. Jadi kita harus bisa membedakan jamur yang bisa dimakan dan mana yang tidak bisa dimakan ya, lur. Nah, di sini tuh aku dapat lumayan banyak. Dan ini mungkin udah cukup. Selanjutnya ini langsung aku eksekusi, lur. Pertama-tama ini jamurnya kita cuci dulu, karena ini masih banyak kotoran dan serpihan kayu yang menempel di jamurnya. Jadi ini harus benar-benar bersih ya, lur. Setelah dicuci, selanjutnya ini kita rebus dulu jamurnya agar jamurnya bisa menjadi sedikit lunak. Ini kita rebus sekitar 15 menit ya, lur. Setelah direbus kemudian ini kita cuci kembali. Nah, masih kotor banget kan airnya. Jadi ini harus kita cuci dan kita bilas sampai beberapa kali dan sampai ini benar-benar bersih. Kemudian cabai, bawang putih, dan bawang merah aku tumis. Dan lanjut aku masukkan jamurnya. Aku tambahkan sedikit air. Dan karena tadi aku ada bawa jengkol, jadi ini sekalian aku masak. Kemudian aku tambahkan penyedap rasa dan sedikit gula. Dan diaduk-aduk sampai bumbunya tercampur hingga rata. Wah, sepertinya ini udah mau matang, lur.
Dan ini dia tumis jamur jengkol. Untuk rasanya enak dan rasa jamurnya kenyal. Apalagi makan ditambah dengan nasi, mungkin ini makin enak. Dan untuk bumbunya meresap sampai ke dalam. Dan untuk jengkolnya masih muda banget, jadi rasanya sedikit pahit. Jadi untuk hari ketiga ini aku berencana mau pasang perangkap ikan, lur. Dan untuk perangkapnya udah aku siapkan, jadi aku berencana mau pasang 2 perangkap. Nah, jadi aku menemukan spotnya bagus, tapi sayangnya airnya kecil dan sedikit keruh. Tapi ini aku mau mencobanya pasang di sini. Jadi untuk umpannya aku menggunakan sawit. Dan langsung aja aku masukkan sawitnya ke dalam bubunya. Setelah selesai langsung aja aku turun. Karena di sini masih banyak pelepas sawit, jadi ini mau aku bersihkan dulu. Dan lanjut aku pasang bubunya. Jadi aku pasang sedikit ke pinggir karena di bagian tengah lumayan dalam. Karena jika terlalu dalam itu tidak bagus untuk pasang perangkap ikannya, lur. Dan agar lebih kuat, setiap sudut aku beri kayu. Nah, itu udah selesai. Selanjutnya aku mau pasang perangkap yang kedua. Jadi untuk perangkap kedua aku pasang sedikit ke bawah. Karena ini ukurannya lumayan kecil, jadi ini harus dipasang di tempat yang sedikit dangkal, lur. Dan paritnya ini sepertinya bagus, jadi perangkapnya aku mau pasang di sini. Dan di setiap pinggir aku tambahkan dedaunan agar nanti ikannya tidak bisa lewat dari samping. Nah, jadi perangkap ikannya udah aku tinggal selama 1 malam. Jadi hari ini aku mau periksa perangkapnya, lur. Dan semoga aja kita bisa dapat banyak ya, lur. Nah, pertama ini aku mau periksa perangkap yang pertama. Nah, itu dia. Dan untuk kayu yang aku tancapkan aku cabut dulu. Dan pas aku angkat ternyata ini zong. Dan yang masuk hanya ikan wader yang ukurannya masih kecil.
Dan lanjut aku mau periksa perangkap yang kedua. Dan pas aku angkat ternyata ini juga zonk. Bahkan ini hanya dapat 2 ekor ikan. Nah, jadi semua yang masuk itu ikan wader lur, tuh. Karena kasihan jadi aku mau lepaskan lagi. Wah, ternyata ikannya udah pada pindah alam lur. Setelah beberapa menit ternyata ikannya cuma prank. Dan cuma ini yang mati lur. Untuk hari keempat aku mau mencari sesuatu di sini. Nah, jadi di sini tuh dulunya pernah dijadikan tambang emas oleh orang Cina dulu dan sekarang udah berhenti lur. Wah, itu ada tempat para buaya. Nah, jadi yang aku cari di sini adalah ini. Ini adalah kantong semar. Oke lur, jadi ini merupakan tumbuhan kantong semar yang biasa tumbuh di alam-alam seperti ini. Dan tumbuhan ini tuh memakan serangga kecil-kecil ya lur, seperti semut dan serangga-serangga kecil lainnya. Dan di dalam kantong semar ini pun terdapat seperti air. Jadi kantong semar ini merupakan tumbuhan yang memakan serangga kecil seperti semut. Dan di dalam kantong semar ini terdapat menampung air lur. Dan langsung aja ini aku ambil bunga kantong semarnya. Nah, jadi ini aku ambil 3 aja. Kemudian kantong semarnya aku cuci dulu, karena di bagian dalam tuh masih kotor banget. Setelah dicuci, kemudian aku siapkan beras ketan. Nah, ini berasnya aku cuci dulu. Jadi ini kita cuci jangan terlalu bersih ya lur, agar vitaminnya tidak hilang. Setelah itu untuk beras ketannya kita masukkan ke dalam bunga kantong semarnya. Jadi aku berencana mau buat lemang dari bunga kantong semar ini lur. Setelah itu aku siapkan air dan aku beri santan bubuk.
Kemudian aku beri sedikit garam. Dan langsung aku masukkan bunga kantong semarnya yang udah kita isi beras ketan. Jadi aku proses pemasakannya dengan cara direbus ya lur. Nah ini tinggal kita tunggu sampai mendidih dan mengeras. Mungkin sekitar 20 menit. Sambil menunggu ini aku mau makan rambutan. Sumpah ini rambutannya manis banget lur. Nah ini mungkin udah matang. Langsung kompor aku matikan. Dan kemudian aku angkat lemangnya. Dan ini dia lemang bunga kantong semar. Sebagian ini udah pecah, menandakan kalau kita mengisi terlalu banyak. Karena beras ketannya juga pasti mengembang. Nah jadi seperti ini bentuk lemangnya, sesuai dengan bentuk bunga kantong semarnya lur. Dan pas aku rasain rasanya hampir sama seperti lemang pada umumnya. Yang bikin beda ini adalah ada wangi-wangi bunga gitu. Siapa yang pernah buat seperti ini? Coba komen di bawah. Sampai di sini dulu video dari aku. Jangan lupa mampir di TikTok dan snack video aku. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video keseruan selanjutnya. Salam sedulur.